tentang dua orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 sampai ayat 31. Saya membacakan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta ini kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudaraku sekalian, kalau kita melihat firman Tuhan ini, bahwa ada dua orang buta yang mengikuti Yesus terus menerus sampai Tuhan Yesus itu masuk ke dalam rumah. Dan ketika kita melihat posisi ini, mengapa Tuhan Yesus itu tidak langsung berhenti lalu menyembuhkan orang itu, tetapi seakan-akan membiarkan orang dua buta ini untuk mendapatkan kesembuhan, tetapi tidak dijawab dengan langsung, dengan kontan, tapi melalui perjuangan yang harus dia lakukan. Saudara sekalian, ada 3 pelajaran penting melalui peristiwa ini. Yang pertama itu dikatakan, kalau kita datang pada Tuhan Yesus itu perlu adanya usaha. Ayat 27 dia katakan, ia mengikut Yesus sambil berseru-seru. Usahanya adalah mengikut Yesus, tapi bukan hanya mengikut, tapi dia berseru-seru. Serunya apa? Perkataannya apa? Teriaknya itu apa? Dia katakan, "Kasihanilah anak Daud." Ya, mengapa dia harus menyebut itu? Ini satu kepastian bahwa orang yang sedang mengikuti Yesus, meskipun dia dalam keadaan buta, dia tahu persis yang sedang berjalan ini adalah Yesus anak Daud yang sudah terkenal pada waktu itu. Yesus anak Daud itu berarti orang ini adalah keturunan dari Daud yang sudah lama dituduh oleh orang Israel. Nah, saudaraku sekalian, ketika ini pada umumnya kita itu ingin menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Kalau kita ingin masalah kita dengan cepat, sepertinya kita datang kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah kami," lalu cepat selesai. Dan itu yang diinginkan kepada kita. Tetapi Tuhan kadang-kadang menghendaki satu keberhasilan itu melalui proses. Seperti orang yang mendaki gunung yang terjal, begitu susahnya untuk naik gunung itu, tetapi ketika sampai di puncaknya, begitu indahnya pemandangan yang dilihat di atas gunung yang terjal itu. Saudaraku, seringkali kita mengikut Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, "Tuhan, kasihanilah kami." Tuhan belum juga menjawab. Seperti dua orang buta ini yang terus mengikuti Yesus, ini suatu usaha yang cukup luar biasa, karena dia dalam kondisi yang buta, dia dalam kondisi yang tidak berdaya itu, tapi imannya sungguh menyala-nyala di hadapan Tuhan. Dia berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Dia bagaimanapun caranya bertemu dengan orang Yesus. Padahal pada waktu itu Tuhan Yesus ini dikelilingi oleh murid-muridnya, bahkan bisa dikelilingi oleh orang banyak, karena ingin melihat Yesus dan ingin melihat mujizat Tuhan Yesus, ingin
ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus, termasuk dua orang buta ini datang kepada Yesus yang membutuhkan pertolongan, tapi Tuhan rupanya menghendaki sampai mengetahui di mana usahanya orang buta ini, ingin mengetahui bagaimana kekuatan imannya orang buta ini. Dia meskipun dalam kondisi yang seperti itu, dia Tuhan Yesus itu memperhatikan seruannya. Saudaraku, jangan lelah berseru kepada Tuhan. Janganlah saudaraku berputus asa menghadapi persoalan tekanan hidup kita yang berat yang tidak henti-hentinya. Terus berserulah kepada Tuhan. Usahakanlah terus dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti dua orang buta ini. Kalau katakan dua orang buta ini luar biasa, saudaraku. Kalau satu orang buta aja mungkin kita bisa bohong lah ceritanya. Tapi ini dua orang bagaimana bohong ya? Karena tidak mungkin itu dua orang itu berbohong, karena yang menulis ini juga Tuhan Yesus. Dia tahu persis kondisi dan keadaan situasi pada saat itu. Inilah sebabnya dua orang buta ini berusaha datang kepada Tuhan Yesus meskipun ada kekurangan di dalam tubuhnya. Dia tidak mempersoalkan itu, tapi niatnya sungguh mulia untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, pelajaran yang kedua itu datang kepada Yesus Kristus itu perlu iman. Jadi datang kepada Tuhan Yesus bukan hanya usaha kita yang terus-menerus harus rajin beribadah, rajin kita memenuhi segala kebutuhan keperluan yang kita lakukan, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen terhadap gereja, tapi juga kita datang kepada Yesus itu dengan iman. Dikatakan ayat 28 itu ketika Tuhan Yesus sudah masuk di dalam rumah itu dan dua orang itu mengikuti masuk di dalam rumah itu, lalu Tuhan Yesus mengatakan apa? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ya Tuhan, kami percaya. Wah, ini luar biasa. Karena orang buta itu, saudara, saya beberapa kali melihat di lingkungan kita ada seorang muda, ada dua orang, ada satu orang. Nah itu ada yang mengantarkan. Jadi ini jualan kerupuk, ya jualan kerupuk, dan dia dikalungi di punggungnya dan tangannya, dan salah satu itu ada petunjuk tongkatnya itu dia jalan ke situ untuk mencari pembeli. Kadang-kadang dia hanya berdiri di lintasan itu, seperti itu usahanya untuk mencari uang. Begitu beratnya dia. Nanti sore itu baru dijemput, ya. Sore itu baru dijemput, jam 4 sore itu baru dijemput orang yang buta ini untuk berjualan kerupuk. Saya tidak memperhatikan bagaimana caranya makan, tapi yang jelas dia berusaha untuk mencari uang itu begitu beratnya. Saya bisa membayangkan itu dua orang ini juga mencari Yesus sampai masuk ke rumah. Itu hal yang luar biasa. Dan ketika sampai di situ bertemu Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus itu mengatakan seperti, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Kadang-kadang ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu belum sudah mencemooh Yesus. Yesus itu apaan? Yesus itu manusia. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu kan bukan apa-apa. Dia adalah putusan. Dia adalah putusan. Dia adalah putusan kotor. Ya. Tapi kita bisa mengetahui orang Kristen itu menerima Yesus itu sebagai manusia. Yesus itu juga diterima oleh Kristen. Itu orang Kristen juga mengakui kalau Yesus itu adalah putusan. Tapi pekerjaan Yesus itu bukan hanya itu, banyak sekali yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar putusan saja, tapi juga dia Mesias. Mesias itu salah satunya adalah menyembuhkan. Ya, saat ini dia memberikan mujizat itu kepada orang yang mencari kesembuhan dengan imannya dan sungguh percaya kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya dua orang itu menyebut, ya Tuhan kami percaya, ya Tuhan kami percaya. Ini firman Tuhan ini bukan bohong, bukan ditulis karangan, bukan dihibahkan, bukan disusupkan, tapi itu adalah pernyataan dua orang yang sungguh beriman kepada Yesus. Dan ketika datang kepada Yesus itu, lalu dia katakan,
ya Tuhan kami percaya. Saudara, saya melihat beberapa terjemahan Alkitab ini, ada 9 Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang semua itu mengatakan ya Tuhan kami percaya. Tetapi satu terjemahan itu yang agak aneh, itu dia katakan ya Pak, ya Pak. Jadi menyebutkan apa kamu percaya bahwa aku bisa menyembuhkan? Ya Pak, percaya. Gitu ya. Jadi lucu terjemahan itu. Tapi saya lihat di bahasa Inggris itu rupanya juga ya Tuhan, bukan Tuhan, karena tulisan di sana disebutkan Lord itu pakai huruf L besar, bukan L kecil. Jadi ini terjemahan yang benar menurut firman Tuhan itu memang orang tua buta itu menyebut ya Tuhan kami percaya. Saya kalau membandingkan dengan orang zaman sekarang yang menggebu-gebu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, saya lebih baik percaya kepada 2 orang buta ini. Mengapa saya lebih percaya kepada orang 2 buta ini bahwa Yesus itu Tuhan? Karena dia sudah berhadapan dengan Yesus. Dia tahu persis sosoknya, dia tahu persis kondisi Yesus yang ditemui. Makanya dia sampai mengejar-ngejar Yesus itu sampai masuk ke dalam rumah itu, karena tahu persis situasinya. Meskipun orang buta ini matanya yang buta, tetapi hatinya itu tidak buta. Hatinya itu dapat melihat siapa yang ada di situasi itu. Saya lebih percaya kepada 2 orang buta ini yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, daripada orang-orang zaman sekarang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, karena mereka belum mengetahui, belum bertemu dengan Yesus, belum berhadapan dengan Yesus. Tapi 2 orang ini bertemu dengan Yesus, berhadapan Yesus langsung. Itulah sebabnya saya juga beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu bukan aja manusia, tapi Yesus itu adalah Tuhan 100%. Dia adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan orang buta ini. Kalau saudara tanya kepada dokter spesialis menyembuhkan mata, mengobati mata, wah itu rumit banget ya. Harus diagnosa, harus dianalisa, harus diperiksa kondisi tubuhnya, terus bagaimana cara obatnya, dan macam-macam. Itu berat. Meskipun dokter spesialis mata itu harus mengerjakan operasi itu supaya bisa menyembuhkan mata, itu perlu perjuangan. Tapi Yesus itu adalah Tuhan. Dia hanya menaruh matanya, tangannya itu menjamah matanya, dan oleh karena dia sungguh percaya kepada Tuhan, orang yang sakit mata buta itu menjadi sembuh mendadak. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, ini adalah bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan karangan manusia, tapi Yesus itu betul-betul Tuhan. Oleh karena ada orang yang 2 orang itu cukup menjadi saksi bahwa dia itu menyaksikan Yesus itu adalah Tuhan. Itulah sebabnya dia dapat menyembuhkan penyakit itu. Lalu yang ketiga pelajaran dari firman Tuhan ini adalah Tuhan itu menyembuhkan orang buta itu berdasarkan imannya. Ya, berdasarkan imannya. Jadi yang membedakan itu kita datang kepada Yesus perlu persiapan dari kita ini, ada iman. Tetapi Yesus juga melihat hati kita, ada iman atau tidak. Ya, ada iman atau tidak. Dan ketika Yesus tahu persis kedua orang buta itu ada iman, katakan ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Wah, ini luar biasa. Jadi orang buta itu menyebut Tuhan itu sebelum disembuhkan. Sebelum disembuhkan sudah menyebut Yesus itu ya Tuhan kami percaya. Bukan disembuhkan dulu melihat Yesus lalu mengatakan oh betul engkau adalah Tuhan. Ya, tidak seperti itu. Tetapi orang buta itu di dalam kondisi yang masih buta itu,
dia sudah beriman kepadanya. Ya Tuhan, kami percaya. Saudaraku sekalian, ini luar biasa. Tuhan Yesus itu tidak kita melihat di dalam firman Tuhan ini, tidak minta izin dulu kepada Allah Bapa di surga. Lalu Tuhan Yesus berdoa, ya Allah Bapa di surga, izinkanlah saya menyembuhkan 2 orang buta ini supaya sembuh. Tidak seperti itu. Mengapa Tuhan Yesus tidak mengatakan begitu? Karena memang Yesus itu punya kuasa di dalam dirinya. Dia berkuasa atas kesembuhan ini. Dia memiliki kuasa yang independen, tapi juga dia harus suatu saat harus berdiskusi, harus bertanya kepada Allah Bapa di surga untuk menyembuhkan. Salah satu contoh adalah membangkitkan Lazarus. Kan dia berdoa dulu, untuk menunjukkan bukan berarti Yesus tidak berkuasa. Ini menunjukkan kerendahan hati Tuhan Yesus yang mau berkomunikasi dengan Bapanya di surga untuk membangkitkan Lazarus. Tetapi dalam kasus ini dia langsung mengeluarkan kuasanya sendiri untuk menyembuhkan orang buta itu, karena orang buta itu punya iman kepadanya. Saudaraku, datang kepada Yesus dengan iman. Ya, kalau kita datang kepada Yesus setengah-setengah, pura-pura, dan kemudian tidak percaya dalam hati kita, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tuhan Yesus mengajarkan tentang iman itu di dalam Matius 13 ayat 4 sampai 8. Di sana kita akan mengetahui itu firman Tuhan itu seperti benih yang ditaburkan dan salah satunya jatuh di pinggir jalan lalu dipatok oleh burung. Dan ini gambaran adalah orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian ada ayat 5, sekarang ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu tapi tanahnya tipis. Dan ini seperti orang yang menerima firman Tuhan dengan cepat, dengan sukacita, tetapi sayang pondasinya kurang kuat. Dia tidak mau belajar firman Tuhan, dia tidak mau terus menggumuli firman Tuhan, sehingga imannya itu iman yang rapuh. Ketika ada persoalan datang, dia sangat meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi ada juga iman itu seperti benih firman Tuhan yang jatuh di semak duri. Dan itu juga menunjukkan orang Kristen yang memiliki iman itu yang tumbuh begitu cepatnya, tetapi oleh karena desakan kiri kanan, oleh desakan tekanan persoalan hidup, oleh karena persoalan hidup yang sulit bertubi-tubi, akhirnya mengatakan, jadi orang Kristen ini kok susah, jadi orang Kristen itu kok sulit seperti ini, lebih baik kan di sebelah sana itu kok ya bukan tidak percaya Yesus, kok hidupnya enak, dia punya seperti itu, kami tidak punya apa-apa, dia punya apa-apa. Kalau begitu aku lebih baik seperti mereka dan meninggalkan Yesus. Ini adalah iman yang berdiri di atas semak-semak duri, tetapi Tuhan menghendaki seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih inilah yang menerima Yesus dengan sungguh-sungguh apa adanya, menerima Yesus dengan rela hati, menerima Yesus dengan sungguh hati yang ikhlas kepadanya. Dan orang yang seperti inilah yang menerima hidayah dari Yesus Kristus. Orang yang seperti inilah menerima anugerah dari Tuhan Yesus. Sehingga ketika dia datang kepada Yesus itu, benih firman Tuhan itu jatuh di dalam hatinya itu, dan hatinya yang subur itu membuahkan iman yang luar biasa, sehingga dia mengatakan, ya Tuhan, kami percaya padamu walaupun dia mengalami kesulitan. Jadi saudaraku, jika saudara sekalian saat ini mengalami kesulitan seperti 2 orang buta ini, kita melihat pelajaran yang penting. Orang buta ini memang secara jasmani dia tidak bisa melihat, tetapi secara hati nurani dia bisa melihat Yesus itu adalah Tuhan. Tapi seringkali ada orang yang matanya terbuka tapi tidak bisa melihat Yesus karena hatinya itu adalah buta. Dan itulah sebabnya menyangkal keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Oleh orang yang seperti ini kita berdoa supaya mereka dibukakan hatinya,
supaya bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya yang hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara sudah mendapatkan hidayah dari Tuhan, saudara sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan, sehingga Tuhan Yesus akan memberkati saudara seperti Tuhan Yesus memberkati 2 orang yang buta ini yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini mengoreksi kita, firman Tuhan ini menghibur kita, menguatkan kita, supaya kita tetap setia sampai pada akhirnya, bahwa Tuhan itu masih menolong kita, bahwa Tuhan itu masih memperhatikan kita, bahwa Tuhan itu masih menolong memberkati situasi yang ada yang kita terima itu, bahwa hari ini kita masih hidup. Itu suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini berhenti untuk berbicara, tapi Roh Kudus itu terus berbicara dalam hati dan pikiran kita, bahkan menangkap orang-orang yang belum percaya supaya dia percaya kepada Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau memberkati firman ini, biar firman ini jatuh di tanah yang subur, yang kami boleh terima dan kami boleh amini, bahwa firman itu telah memberkati kami. Engkau memberkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Bila firman ini meneguhkan iman mereka, bila firman ini memberkati mereka, supaya firman ini menolong jemaat untuk terus bertumbuh dalam kasih dan kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan doa dan puji syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan Michael ke depan dan lanjutkan bersama Bu Sofia.